Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durratun Nafisah dari Prodi PIAUD kelas B semester 6 EAIN Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang desain setting kelas indoor TPA Batasa Karaan Kita Serabi Gepok Kudus. Nah, yang pertama itu yang A, ada prinsip umum penataan ruangan. Jadi, penataan ruang belajar itu dapat yang menarik merupakan salah satu proses terpenting dalam PAUD. Penataan ruang belajar adalah suatu proses mengelola dan mengorganisasikan seluruh aspek yang berada di ruang kelas untuk mendukung dan menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi dalam penataan ruang belajar ada beberapa prinsip umum. Yang pertama itu ada arah ruangan. Nah, secara umum arah ruangan di kelas TK sedikitnya mempengaruhi kondisi dan performance kelas tersebut. Ruang kelas yang tampil menghadap ke arah datangnya cahaya akan lebih nyaman dan terasa terang dengan cahaya yang masuk ke ruangan, serta udara yang segar dapat membuat anak-anak bernafas lega dan bebas. Nah, pada kondisi di TPA Batasa ini sudah sesuai dengan prinsip umum penataan ruangan. Ruang kelas menghadap datangnya arah cahaya sehingga membuat pembelajaran di pagi hari menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua itu ada ukuran ruangan. Nah, banyak lembaga penyelenggara pendidikan prasekolah menggunakan ukuran 105 cm persegi per anak sebagai luas minimum dalam aturan pemberian izin pendirian sekolah. Pada kondisi di TPA Batasa ini dapat dilihat pada gambar 1 dan 2 ini. Ukuran ruangan disesuaikan dengan jumlah anak dan fasilitas belajar yang ada di ruang kelas tersebut. Nah, ukuran ruang belajar yang cukup luas itu dapat difasilitasi dengan loker, tempat APE, ada TV, dan lain-lain. Sedangkan yang agak kecil itu terpisah dari fasilitas-fasilitas tersebut. Nah, yang ketiga itu ada lantai. Nah, pada umumnya anak-anak cenderung mengalami kecelakaan sehingga seringkali anak bermain hingga membuat lantai menjadi basah dan licin akibat tumpahan cairan atau makanan. Nah, ini menjadikan sekolah TPA Batasa ini menggunakan karpet untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Jadi penggunaan karpet ini dapat dibongkar pasang sehingga penggunaan karpet bisa disesuaikan dan digunakan dengan kebutuhan anak. Yang keempat itu ada atap dan langit-langit. Ketinggian atap yang dianjurkan itu adalah 3 meter sampai 3,3 meter. Tinggi langit-langit dengan ukuran 2,1 meter itu terlalu rendah, kecuali jika ruangan tersebut hanya digunakan untuk anak-anak. Ketinggian atap setiap ruangan di TPA Batasa ini memiliki rata-rata 3 meter persegi sehingga dapat mengontrol bunyi atau keributan yang ada di luar kelas ataupun yang berada di luar ruangan. Nah, yang kelima itu ada penataan dinding dan pemeliharaan warna ruangan. Sekalipun dinding permanen memberikan privasi akustik, beberapa dinding interior yang tidak permanen dapat memberikan fleksibilitas dan penataan ruangan. Tetapi pada TPA Batasa ini menggunakan dinding permanen untuk pembatasnya sehingga dapat meredam suara di dalam ruangan dan memberikan sensori akustik. Dalam pemilihan warna juga sudah sesuai dengan memadukan warna-warna yang terang. Nah, ini juga dapat memperindah ruangan dan memberikan kenyamanan, gairah, semangat dalam anak untuk belajar. Selanjutnya itu ada jenis ruangan. Jenis ruangan ini terdiri dari yang pertama itu ada ruang kelas. Setiap sekolah, ruang kelas adalah ruangan yang pertama harus dimiliki. Ruangan ini berfungsi untuk menyimpan tas atau perbekalan anak. Nah, di TPA Batasa ini memiliki kurang lebih
6 ruang kelas untuk menampung dan mengumpulkan anak. Dari 6 ruang kelas ini memiliki ukuran dan fasilitas yang berbeda-beda karena keterbatasan lahan dan perbedaan jumlah siswa dalam satu kelas. Yang kedua itu ada ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan merupakan sarana yang sangat penting di TK. Anak dapat belajar mencintai buku, terbiasa dengan buku, dan menggali pengetahuan melalui buku. Tetapi pada kenyataannya, TPA Batasa ini belum memiliki ruang sendiri untuk ruang perpustakaan dan masih bergabung dengan ruang kelas. Nah, ruangan ini dinamakan pojok baca. Pengadaan rak buku belum ada dan fasilitas bahan baca pun juga kurang memadai untuk anak-anak usia dini. Yang ketiga itu ada ruang tidur. Bagi sebagian sekolah, ruang tidur merupakan hal yang sangat dibutuhkan terutama bagi TK yang sehari full atau full day school. TPA Batasa ini juga dilengkapi dengan ruang tidur untuk anak-anak yang full day school. Ini fasilitas di dalam ruangan tersebut itu ada kasur lantai, bantal, selimut, jendela untuk ventilasi udara, kipas angin, dan loker. Fasilitas yang ada di ruang tidur ini memberikan kenyamanan dan kehangatan anak saat tidur dengan dilengkapi pewarnaan dinding yang cerah, hiasan dinding, dan juga hiasan langit-langit. Ruangan ini pun terpisah dari ruang kelas maupun ruang yang lain. Jadi, memberikan kenyamanan untuk anak ketika anak itu sedang istirahat. Yang keempat itu ada ruang makan. TK-TK di Indonesia masih menggunakan ruang kelas sebagai ruang makan, walaupun ada pula beberapa TK yang sudah menggunakan ruang makan tersendiri. Nah, penempatan ruang makan di TPA Batasa ini terpisah dengan ruang kelas maupun ruang tidur. Ukuran meja makan juga disesuaikan dengan anak usia dini, tidak ketinggian dan memberikan kemudahan untuk anak saat membersihkan makanan setelah ia selesai makan bersama. Selanjutnya yang kelima itu ada ruang isolasi. Ruangan ini disediakan tempat tidur serta dilengkapi dengan ruangan bermain dan mungil. Tapi pada kenyataannya ruang isolasi di TPA Batasa ini masih terkesan seperti rumah sakit, hanya ada kasur, bantal, dan selimut. Dengan kondisi seperti ini, sebaiknya lembaga sekolah dapat menghiasi dinding dengan berbagai macam hiasan dan permainan yang dapat membuat anak merasa berada di tempat yang menyenangkan dan mengurangi kesan diasingkan oleh teman-temannya. Karena keindahan dan kenyamanan dalam ruang isolasi dapat membantu kesembuhan anak. Selanjutnya yang keenam itu ada gudang. Setiap TK atau lembaga pendidikan anak usia dini diharapkan memiliki ruang khusus untuk menyimpan barang. Nah, gudang ini dibutuhkan untuk menyimpan beberapa barang yang harus tersimpan di dalam ruangan yang tertutup dan aman, seperti bahan-bahan pembersih, obat media pengajaran, catatan tentang anak dan karyawan sekolah, catatan-catatan bisnis, dan barang-barang pribadi milik guru ataupun tenaga pendidik lainnya. Dalam gudang TPA Batasa ini hanya berisi meja belajar yang disimpan rapi di dalam gudang. Alat dan bahan permainan itu diletakkan di dalam kelas. Jadi memudahkan anak ketika anak butuh untuk bermain atau butuh digunakan ketika kegiatan pembelajaran itu mudah untuk diambil dan tidak kesulitan untuk mencarinya. Selanjutnya itu yang C ada penataan ruang dan perlengkapan belajar. Nah, ada sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam penataan ruang dan perlengkapan belajar di TK agar dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung proses pembelajaran anak. Prinsip-prinsip penataan ruang dan perlengkapan itu meliputi yang pertama itu ada ukuran anak sebagai standar. Perlengkapan dan material sebaiknya memiliki ukuran lebar, panjang, dan tinggi yang tepat
untuk ukuran anak. Jadi di TPA Batasa ini perlengkapan belajar sudah disesuaikan dengan ukuran standar anak, dari mulai tinggi badan, lebar badan, dan panjang. Ukuran yang sesuai dengan anak usia dini ini memudahkan anak dalam kegiatan belajar. Yang kedua itu ada pentingnya ruangan yang rapi. Nah, ruang sebaiknya diatur dan tidak diacak-acak. Lingkungan yang tidak teratur akan mengakibatkan munculnya perilaku serupa pada anak. Barang-barang untuk area khusus atau ruangan belajar dijaga dan dikelola sebaik-baiknya. Kerapihan kelas selalu diperhatikan oleh guru TPA Batasa. Kebersihan dan kerapihan dilakukan sendiri oleh para guru yang mendapat jadwal piket setiap harinya. Anak-anak juga dilatih untuk menjaga kerapihan dengan meletakkan tas di loker, membersihkan dan mengembalikan mainan yang sudah tidak digunakan ke tempat semula, menyimpan makanan maupun minuman di tempat yang sudah disediakan. Nah, hal ini dapat memberikan kenyamanan dan keluasaan dalam belajar. Yang ketiga itu ada mempertimbangkan lalu lintas orang ketika merencanakan suatu ruang kelas. Nah, ini penempatan fasilitas di dalam kelas seperti loker, tempat mainan, dan yang lain ditempatkan di bagian pojok ruangan. Sehingga ketika kegiatan belajar tidak terganggu oleh barang-barang yang di dalam ruangan. Penempatan dan fasilitas di dalam loker, tempat mainan, dan yang lain ini di TPA Batasa sudah disesuaikan dan sudah ditempatkan di pojok-pojok ruangan sehingga tidak mengganggu anak ketika kegiatan belajar. Nah, yang keempat itu ada memisahkan ruangan yang ribut dengan ruangan yang sepi. Memisahkan ruangan yang ribut dengan ruangan yang sepi ini sudah dilakukan di TPA Batasa dalam penempatan ruangan yang ribut seperti ruang kelas terpisah dengan ruang tidur dan ruang isolasi. Ini untuk menghindari kegaduhan yang ada di dalam kelas saat kegiatan belajar berlangsung dan juga tidak mengganggu teman yang sedang istirahat. Nah, yang kelima itu ada kelas dan area luar harus bersih, rapi, dan menyenangkan. Lingkungan yang indah dapat menarik anak untuk datang ke sekolah. Suatu keindahan tidak terlepas dari kebersihan, kerapian, dan menyenangkan bagi anak. Kebersihan sekolah dilakukan setiap hari oleh para guru, sekaligus merapikan barang-barang yang sudah tidak digunakan. Penataan dan fasilitas yang ada di sekolah TPA Batasa ini ditata rapi untuk menciptakan ketertiban dan menarik perhatian orang yang melihat. Yang keenam itu ada penempatan barang membantu pengawasan guru. Nah, dalam penempatan loker, rak buku ditempatkan berdekatan dengan dinding sehingga memberi kesan yang lebih luas dan guru lebih leluasa dalam mengawasi anak-anak. Untuk pemisah ruangan satu dengan ruangan lain di TPA Batasa ini menggunakan dinding permanen sehingga tidak menggunakan rak sebagai pemisah ruangan satu dengan yang lain dan memudahkan guru dalam mengawasi anak saat kegiatan belajar ataupun bermain. Yang ketujuh itu ada cara menyimpan bahan dan perlengkapan belajar. Nah, perlengkapan belajar anak seperti pensil, kertas, krayon, dan yang lain ini biasanya anak itu membawanya sendiri dari rumah. Ketika pembelajaran dimulai, anak bisa mengeluarkan perlengkapan belajarnya dan ketika pembelajaran itu selesai, nah anak bisa menyimpannya kembali ke tempat semula. Penyimpanan bahan yang berbahaya bagi keselamatan anak ini disimpan jauh dari jangkauan anak, di rak yang tinggi maupun tertutup, sedangkan menyimpan alat permainan edukatif ini disimpan rapi di dalam lemari kaca dengan ketinggian yang sesuai standar anak usia dini, memudahkan anak dalam mengambil ataupun mengembalikan APE ke tempat semula ketika selesai pembelajaran. Nah, yang ke-8 itu ada memahami tujuan dan manfaat media yang dipergunakan.
Di TPA Batasa ini tidak ada ruangan tersembunyi. Penataan lemari ataupun rak-rak ditempatkan di sudut ruangan sehingga mudah dalam mengawasi anak. Ruangan terasa lebih luas ketika penempatan barang-barang itu sesuai. Dan di bagian tengah ruangan itu dijadikan sebagai aktivitas belajar dengan perlengkapan meja untuk memecah jalur yang lurus. Yang D itu ada suasana psikologis dan kondusif dalam ruang pembelajaran. Nah, ini tuh yang pertama itu ada kontrol lingkungan. Adanya fasilitas pendidikan untuk menambah kenyamanan belajar sudah tersedia di TPA Batasa yang meliputi penerangan lampu, kipas angin, televisi, sound system dan mic, ventilasi udara, dan akustik. Fasilitas tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan belajar yang ada di kelas tersebut. Ada beberapa kelas yang tidak mendapatkan cahaya dari luar, bisa menyalakan lampu untuk penerangan dan mematikannya saat tidak digunakan. Begitupun fasilitas yang lain ketika dibutuhkan bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua itu ada keamanan. Keamanan anak menjadi hal yang terpenting bagi seorang guru di TPA Batasa. Penempatan alat-alat berbahaya diletakkan jauh dari jangkauan anak-anak. Pemeriksaan selalu dilakukan sebelum dan selesai bermain. Bahan-bahan berbahaya yang sudah tidak digunakan ini disimpan di tempat yang aman. Sampai dengan aliran listrik ditempel di dinding yang tinggi agar anak tidak bisa menjangkaunya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan anak di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, yang ketiga itu ada kenyamanan. Dalam satu ruang kelas, fasilitas dan kenyamanan dapat disesuaikan dengan kondisi kelas tersebut. Karena kenyamanan belajar itu sangat penting, sehingga dalam satu kelas dilengkapi dengan kipas angin, lampu, sehingga kegiatan yang menyenangkan dilakukan oleh guru-guru ketika mengajak anak-anak belajar sambil bermain. Yang keempat itu ada daya tarik. Daya tarik di TPA Batasa ini dilakukan dengan mengajak anak berdiskusi untuk menentukan dan membuat hiasan yang menarik sesuai dengan keinginan anak. Setelah itu, saat menghias ruangan atau sekolah, para guru mengajak anak untuk ikut serta menghias ruangan tersebut. Jadi, hiasan yang dipasang di ruangan menjadi hal yang menarik tersendiri bagi anak karena itu semua adalah hasil karya anak. Yang kelima itu ada menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa pemeliharaan. Nah, dalam menumbuhkan sikap tanggung jawab dan rasa pemeliharaan, guru melatih dan mengajarkan anak mulai dari barang-barang miliknya sendiri. Ketika datang ke sekolah, sesampainya di depan gerbang, anak membuka sepatu dan sepatu itu ditempatkan di tempat yang sudah disediakan. Dan ketika masuk ke dalam kelas, anak menaruh barang bawaannya seperti tas, air minum, ataupun yang lain itu di loker yang diberi label atas namanya. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, anak dilatih menjaga barang-barang yang dibawa dari rumah. Nah, yang keenam itu ada pengaturan akustik. Pengaturan akustik di TPA Batasa ini sebagian besar menggunakan permukaan kelas yang dibangun permanen. Dalam mengantisipasi hal ini, kebisingan yang terjadi dalam kelas bisa dikurangi dengan bahan penyerap suara seperti karpet, gorden, dan bantal. Nah, yang ketujuh itu ada penerangan. Pencahayaan di dalam ruangan kelas rata-rata itu sama, karena semua kegiatan belajar berada dalam ruang kelas yang tidak ada ruangan tersendiri untuk kegiatan belajar seperti menggambar ataupun yang lain. Dalam satu kelas, kegiatan belajar menggunakan penerangan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, jadi ketika ada pencahayaan dari luar dan dirasa cukup untuk belajar, anak tidak perlu menghidupkan lampu. Begitupun sebaliknya, jika ruang kelas itu tidak mendapat pencahayaan dari luar, bisa mendapatkan penerangan dengan menghidupkan lampu. Anak-anak yang diajarkan untuk menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang kedelapan itu ada suhu udara dan ventilasi.
di daerah Kudus termasuk daerah yang panas, sehingga dalam pembangunan TPA Betasa dan ruang belajarnya pihak sekolah membuat jendela untuk sirkulasi udara di setiap ruang kelas dan ruang-ruang yang lain. Ini juga dilengkapi dengan pemasangan kipas angin yang menjadikan udara di setiap ruangan menjadi segar dan tidak pengap. Hal ini berpengaruh bagi anak saat belajar ketika ruangan itu pengap dan tidak ada udara masuk, membuat anak menjadi tidak nyaman saat belajar. Jadi, keindahan berkenaan dengan usaha guru menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan belajar. Ruang kelas yang indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif pada sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi kesimpulannya itu dari observasi desain setting kelas indoor di TPA Betasa ini banyak yang sudah sesuai dan sudah memenuhi syarat-syarat pengelolaan lingkungan belajar bagi anak usia dini, itu yang meliputi prinsip umum penataan ruangan, jenis ruangan, penataan ruangan, dan perlengkapan belajar, sampai dengan suasana psikologis yang kondusif dalam ruang pembelajaran, penataan ruang belajar, dan pemeliharaan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi ini materi yang dapat saya sampaikan mengenai setting kelas indoor di TPA Betasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.